Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Amelia Chandra dengan NIM 23231033. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang wirausaha era revolusi industri 4.0 untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan. Hari ini terkait dengan kewirausahaan dalam kebijakan revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri revolusi. Revolusi industri 4.0 mau tidak mau, kegiatan bisnis wirausaha dari industri apapun termasuk sekelas usaha bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha. Hasil harus bergerak ikut serta berada atau beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri 4.0 ini. Karena kalau kita tidak akan berada di suatu tempat, ibaratnya kita berjalan di tempat, bergerak iya, tapi kita tidak berkembang kemana-mana. Sementara semua orang akan mengikuti perkembangan zaman menuju atau sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Jadi kita harus mengikuti kebijakan atau bertransformasi kepada era revolusi industri 4.0. Sebenarnya berpikir kewirausahaan atau wirausaha adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah serta tidak mudah putus asa. Seorang yang wirausaha atau wirausahawan mempunyai usaha yang maksimal dan bekerja keras, tidak pernah mengenal lelah serta tidak pernah berputus asa, pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan supaya bisnis mereka itu berjalan dengan lancar. Jadi hari ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa untuk kita supaya bisa beradaptasi berada pada arus revolusi industri 4.0. Seperti kalau kehidupan anak-anak milenial sebenarnya bukan menjadi persoalan era revolusi 4.0 ini. Generasi kita sangat familiar dengan kondisi-kondisi itu. Selain tantangan ekonomi, hal sebenarnya ini juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan-perubahan arah ekonomi serta komprehensif secara menyeluruh, dan sebagai langkah-langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk memasuki dunia industri menggunakan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Seperti anak milenial zaman sekarang, teknologi bukanlah hal yang menjadi baru bagi mereka, tetapi mereka sudah bisa menggunakan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih yang ada di zaman sekarang ini. Jadi bagi yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, 3.0, marilah kita beralih menuju era revolusi industri 4.0 supaya kita tidak ketinggalan zaman dengan negara-negara lain yang sudah berkembang. Negara-negara berkembang lain atau negara-negara maju lain menggunakan teknologi revolusi industri 4.0, mereka sudah mencapai 20 di angka 20-an. Sementara kita baru dianggap 1,2. Kita hanya mengambil sebagian kecil. Sementara orang lain sudah bisa menikmati hasil dari era industri 4.0. Sementara kita baru mengambil sebagian kecil atau baru melaksanakan era wirausaha era revolusi 4.0 tersebut. Kalau tidak mau beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi di bidang ekonomi dan industri, apakah di zaman sekarang masih terdapat industri-industri khususnya di Indonesia yang berada pada fase revolusi 1.0, 2.0, dan 3.0? Masih banyak di Indonesia yang menggunakan revolusi 1.0, 2.0, dan 3.0. Misalnya, revolusi industri yang kita kenai contohnya adalah mesin mekanik industri tekstil. Misalnya, menggunakan alat tenun yang pada saat itu orang sudah menggunakan mesin tenun, sementara kita masih menggunakan alat tenun yang sangat tradisional. Pada saat
pada saat orang sudah menghasilkan 10 tenun dalam 1 jam, sementara kita hanya menghasilkan 1 tenun dalam 10 hari. Maka itulah pentingnya kita beralih ke wirausaha era revolusi 4.0. Selain untuk bisnis, kita juga lebih banyak mendapatkan untung dan pekerjaan lebih efisien begitu. Selain itu, pada sektor pertanian begitu banyak yang masih menggunakan revolusi di bawah 4.0 seperti revolusi 1.0, 2.0 dan 3.0 seperti mesin bajak pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian seperti mesin bajak, misalnya di saat orang-orang sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih untuk membajak sawah dan waktu yang diperlukan juga lebih efisien dan juga lebih cepat, kita masih menggunakan kerbau. Pada saat yang lain, negara-negara berkembang, mereka menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih untuk alat-alat pertanian, sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih cepat dan lebih efisien, sehingga hasilnya pun lebih baik dan lebih optimal. Jadi, apapun ras yang berada pada fase 2.0 industrinya, contohnya adalah produksi massal, misalnya industri mie instan, kemudian percetakan seperti koran, majalah, itu berada pada kategori era revolusi 2.0 karena sebenarnya percetakan koran itu sudah berada pada zaman dahulu, pada era 2.0. Sebenarnya bisa bermain angka sekarang sudah bermain dengan elektronik. Pada zaman sekarang, orang tidak lagi membeli koran dan tidak lagi membaca koran, tidak lagi membaca majalah, melainkan pada saat sekarang ini tinggal buka laptop atau ponsel pintar, orang sudah bisa mengakses berbagai informasi atau berbagai hal-hal yang ada di internet. Jadi pada saat sekarang ini kita bisa tinggal buka laptop atau buka HP, lalu mencari di internet, kita bisa mengetahui apa-apa saja berita yang hangat, bukan saja di negara kita, tetapi di belahan dunia ini. Jadi itulah pentingnya kita beralih pada wirausaha era revolusi industri 4.0 supaya kita lebih maju gitu, bisa lebih berkembang seperti apa yang negara-negara berkembang lain lakukan. Kita juga harus melakukannya untuk kepentingan bisnis berwirausaha. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.